Hai semuanya, ada masa dalam hidup ketika langkah yang sedang dijalani terasa begitu sepi. Kalian punya mimpi besar, punya keyakinan sendiri, punya harapan yang terus dijaga diam-diam, tetapi orang-orang di sekitar justru melihat semua itu sebagai sesuatu yang mustahil. Mereka tidak melihat perjuangan yang sedang dibangun, mereka hanya melihat hasil yang belum muncul. Dari situlah keraguan mulai berdatangan. Ada yang menganggap kalian terlalu nekat, terlalu tinggi bermimpi, terlalu percaya diri, bahkan dianggap tidak realistis. Awalnya mungkin hanya 1 atau 2 komentar kecil, tetapi semakin lama suara-suara itu bisa berubah menjadi tekanan besar yang melelahkan pikiran. Banyak orang akhirnya menyerah bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu lama hidup di bawah bayangan penilaian orang lain. Padahal, hidup ini tidak pernah dibangun dari keyakinan orang lain. Hidup dibangun dari kemampuan seseorang untuk tetap berjalan meski dunia di sekitarnya tidak percaya. Karakter baja tidak lahir dari hidup yang selalu dipuji. Karakter baja justru terbentuk ketika seseorang tetap memilih bertahan di tengah keraguan, penolakan, dan kesendirian. Orang yang mentalnya kuat bukan orang yang hidupnya paling mudah, melainkan orang yang tetap tenang saat semuanya terasa sulit. Mereka tidak selalu menang setiap waktu, tetapi mereka tidak mudah runtuh hanya karena diremehkan. Mereka memahami bahwa keraguan orang lain bukan penentu masa depan. Masalahnya, manusia memang punya kecenderungan untuk mencari pengakuan. Kalian pasti pernah merasa lebih semangat ketika didukung dan lebih lemah ketika diremehkan. Itu hal yang manusiawi. Namun jika seluruh hidup hanya bergantung pada validasi orang lain, maka kalian akan terus mudah dikendalikan oleh omongan sekitar. Hari ini dipuji, kalian semangat. Besok diremehkan, kalian langsung kehilangan arah. Pola seperti ini membuat hidup menjadi rapuh, karena pondasi kepercayaan diri dibangun di atas penilaian orang lain, bukan di atas keyakinan diri sendiri. Karakter baja dimulai dari kemampuan untuk berdiri tanpa tepuk tangan. Kalian harus mulai terbiasa berjalan meski belum ada yang percaya. Karena kenyataannya, sebagian besar orang baru akan menghargai hasil setelah semuanya berhasil. Saat proses berlangsung, tidak semua orang peduli, bahkan tidak sedikit yang diam-diam berharap kalian gagal, agar mereka merasa lebih nyaman dengan hidup mereka sendiri. Itu sebabnya, orang yang ingin berkembang harus belajar membedakan mana kritik yang membangun dan mana suara yang hanya ingin menjatuhkan. Ada orang-orang yang sebenarnya tidak benar-benar membenci kalian. Mereka hanya takut melihat seseorang berani melakukan sesuatu yang tidak mereka berani lakukan. Ketika kalian mencoba keluar dari zona nyaman, mulai membangun sesuatu, mulai disiplin, mulai mengejar impian yang besar, sebagian orang akan merasa terganggu. Bukan karena kalian salah, tetapi karena keberanian kalian mengingatkan mereka pada ketakutan mereka sendiri. Itulah kenapa semakin besar langkah yang diambil, semakin besar pula kemungkinan untuk diragukan. Sayangnya, banyak orang tidak sadar bahwa keraguan dari luar akan menjadi racun ketika mulai dipercaya oleh diri sendiri. Awalnya hanya komentar kecil seperti, kayaknya sulit, lalu perlahan berubah menjadi suara di kepala sendiri. Kalian mulai overthinking, mulai membandingkan diri dengan orang lain, mulai takut gagal sebelum benar-benar mencoba. Dari sinilah mental seseorang mulai runtuh sedikit demi sedikit. Bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena pikiran sendiri mulai melawan diri sendiri. Karakter baja dibangun saat kalian mampu mengendalikan isi kepala di tengah tekanan. Karena musuh terbesar seringkali bukan orang lain, melainkan keraguan yang terus dipelihara dalam pikiran sendiri. Banyak orang terlihat kuat dari luar, tetapi diam-diam kalah oleh ketakutan di dalam dirinya. Mereka takut dipermalukan, takut gagal, takut dianggap bodoh, takut dicemooh, dan akhirnya memilih diam tanpa pernah benar-benar mencoba. Padahal, kegagalan bukan sesuatu yang memalukan. Yang jauh lebih menyedihkan adalah hidup bertahun-tahun dalam penyesalan karena tidak pernah berani melangkah. Kehidupan tidak selalu memberikan hasil cepat. Ada masa ketika usaha terasa tidak menghasilkan apa-apa. Kalian bekerja keras tetapi tidak dihargai. Kalian mencoba berkembang tetapi tidak dianggap. Kalian memperbaiki diri tetapi tetap diremehkan. Fase seperti ini sering membuat seseorang lelah secara mental. Rasanya seperti berjuang sendirian di tempat gelap tanpa tahu kapan semuanya berubah. Namun, justru di titik itulah karakter seseorang sedang ditempah. Besi tidak menjadi baja hanya karena disentuh sebentar oleh api,
Ia harus melewati panas yang tinggi, tekanan yang berat, dan proses yang panjang. Begitu juga manusia. Orang yang benar-benar kuat biasanya lahir dari perjalanan yang tidak mudah. Mereka pernah diremehkan, pernah gagal, pernah jatuh, pernah merasa sendirian. Tetapi semua pengalaman itu justru membentuk ketahanan mental yang tidak dimiliki semua orang. Orang yang terlalu sering hidup nyaman biasanya mudah runtuh ketika menghadapi tekanan kecil. Sedikit kritik langsung marah, sedikit masalah langsung menyerah, sedikit penolakan langsung kehilangan semangat. Karena mental yang kuat tidak dibentuk oleh kenyamanan terus-menerus. Mental yang kuat dibentuk oleh kemampuan menghadapi keadaan sulit tanpa kehilangan arah. Kalian semua pasti pernah bertemu orang yang suka merendahkan mimpi orang lain. Mereka selalu punya alasan mengapa sesuatu tidak mungkin dilakukan. Ketika ada orang ingin berubah, mereka bilang itu mustahil. Ketika ada orang mulai mencoba sesuatu yang baru, mereka langsung pesimis. Lucunya, orang-orang seperti ini seringkali bahkan tidak pernah benar-benar mencoba dalam hidup mereka sendiri. Mereka hanya ahli mengomentari perjuangan orang lain. Kalau dipikir-pikir, hidup memang aneh. Saat kalian tidak melakukan apa-apa, orang akan menganggap kalian malas. Saat kalian mulai bergerak, orang menganggap kalian terlalu ambisius. Saat gagal, kalian ditertawakan. Saat berhasil, kalian dibilang beruntung. Karena itu, mencoba memuaskan semua orang hanya akan membuat hidup semakin melelahkan. Tidak peduli sebaik apa kalian menjalani hidup, akan selalu ada orang yang tidak suka. Maka daripada menghabiskan tenaga untuk membuktikan diri kepada semua orang, lebih baik fokus membangun diri sendiri. Karakter baja juga berarti mampu mengendalikan emosi. Tidak semua hinaan harus dibalas. Tidak semua komentar harus dipikirkan. Kadang, kedewasaan terlihat dari kemampuan seseorang untuk tetap tenang meski diremehkan. Banyak orang kehilangan arah hanya karena terlalu sibuk membalas omongan orang lain. Mereka lupa bahwa energi terbaik seharusnya dipakai untuk berkembang, bukan untuk perang ego yang tidak ada habisnya. Orang yang benar-benar kuat biasanya tidak terlalu banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Mereka membiarkan hasil yang berbicara. Mereka tidak sibuk mencari pengakuan setiap hari. Mereka tahu bahwa pencapaian membutuhkan waktu. Karena itu mereka lebih fokus memperbaiki diri dibanding menjelaskan diri kepada semua orang. Di era sekarang, banyak orang ingin terlihat hebat secepat mungkin. Semua ingin hasil instan, semua ingin cepat dipuji. Akibatnya, banyak yang tidak tahan menjalani proses panjang. Padahal sesuatu yang besar hampir selalu dibangun perlahan. Pohon besar tidak tumbuh dalam satu malam, begitu juga karakter manusia. Kekuatan mental tidak muncul hanya karena menonton motivasi satu hari. Karakter dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus saat tidak ada yang melihat. Bangun pagi ketika malas, tetap disiplin saat mood buruk, tetap belajar meski belum ada hasil, tetap berjalan meski belum didukung. Semua itu terlihat kecil tetapi perlahan membentuk ketahanan mental yang luar biasa. Sebaliknya, orang yang terus mengikuti rasa malas akan semakin lemah. Semakin sering seseorang menyerah kepada keadaan, semakin rapuh mentalnya. Masalah terbesar manusia modern bukan kurangnya kemampuan, tetapi terlalu mudah terdistraksi dan terlalu cepat menyerah. Sedikit gagal langsung merasa hidup tidak adil, sedikit tertinggal langsung merasa tidak berguna. Padahal setiap orang punya waktunya sendiri. Tidak semua keberhasilan datang cepat. Ada yang harus melewati jalan panjang agar punya pondasi yang kuat. Kalian tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi kuat. Kalian hanya perlu terus bertahan dan terus belajar. Orang yang terus memperbaiki diri, perlahan akan menjadi lebih kuat dari orang yang hanya mengandalkan bakat tanpa konsistensi. Karena pada akhirnya, hidup lebih menghargai ketahanan dibanding sekedar potensi. Terkadang yang membuat seseorang hancur bukan masalah besar, tetapi akumulasi dari luka-luka kecil yang dipendam terlalu lama. Diremehkan keluarga, tidak dihargai teman, gagal berkali-kali, merasa tertinggal dibanding orang lain. Semua itu bisa membuat mental seseorang perlahan runtuh jika tidak diatasi dengan benar. Karena itu penting untuk belajar berdamai dengan diri sendiri. Kalian harus berhenti menjadikan nilai diri bergantung pada penilaian orang lain. Harga diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang percaya pada kalian. Harga diri ditentukan oleh bagaimana kalian tetap percaya pada diri sendiri, bahkan ketika dunia meragukan kalian. Itu bukan kesombongan, itu adalah bentuk ketahanan mental. Karena kalau kalian sendiri tidak percaya pada kemampuan diri,
Lalu bagaimana bisa bertahan saat hidup mulai menekan dari berbagai arah? Banyak orang hebat dalam sejarah pernah dianggap aneh, bodoh, atau tidak berbakat sebelum akhirnya berhasil. Dunia seringkali terlambat memahami seseorang yang sedang membangun sesuatu. Itulah sebabnya kalian tidak perlu terlalu sibuk mencari pengertian dari semua orang. Fokus saja pada proses yang sedang dijalani. Terkadang hidup memang membuat kalian berjalan sendirian untuk sementara waktu. Bukan karena kalian ditinggalkan, tetapi karena ada fase yang memang harus dilewati sendiri agar mental menjadi lebih kuat. Kesendirian seringkali mengajarkan banyak hal yang tidak bisa dipelajari saat hidup terlalu ramai. Kalian belajar mengenal diri sendiri, belajar mengendalikan pikiran, belajar menerima keadaan, dan belajar tetap berdiri tanpa bergantung pada orang lain. Orang yang tidak tahan sendirian biasanya mudah kehilangan arah. Mereka terus mencari validasi, terus takut ditinggalkan, terus bergantung pada perhatian orang lain. Padahal kekuatan sejati muncul ketika kalian bisa tetap tenang bahkan tanpa pengakuan siapapun. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah sedih. Kalian tetap boleh kecewa, boleh lelah, boleh menangis. Karakter baja bukan berarti menjadi robot tanpa emosi. Justru orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang bisa menerima emosinya tanpa membiarkan emosi itu mengendalikan hidupnya. Mereka sedih tetapi berjalan. Mereka kecewa tetapi tidak berhenti. Mereka jatuh tetapi mau bangkit lagi. Hidup akan selalu punya alasan untuk membuat seseorang menyerah. Akan selalu ada masalah, tekanan, dan ketidakpastian. Tetapi selalu ada pilihan juga untuk tetap bertahan. Dan pilihan itu seringkali menentukan masa depan seseorang. Banyak orang menunggu percaya diri dulu baru bergerak. Padahal seringkali percaya diri justru muncul setelah berani bergerak. Semakin sering kalian menghadapi tantangan, semakin kuat mental kalian. Sebaliknya, semakin sering menghindar, semakin besar ketakutan itu tumbuh. Karakter baja tidak dibangun dalam satu momen besar. Ia dibentuk dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Keputusan untuk tetap disiplin saat malas. Keputusan untuk tetap tenang saat dihina. Keputusan untuk tetap belajar saat tertinggal. Keputusan untuk tetap percaya meski belum ada hasil. Semua itu perlahan membentuk seseorang menjadi pribadi yang sulit dihancurkan keadaan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang membuktikan diri kepada semua orang. Hidup adalah tentang membangun diri menjadi seseorang yang mampu bertahan dalam keadaan apapun. Karena dunia selalu berubah, orang-orang bisa datang dan pergi, dukungan bisa hilang kapan saja. Tetapi karakter yang kuat akan tetap tinggal bersama kalian sampai akhir hidup. Dan suatu hari nanti, orang-orang yang dulu meragukan kalian mungkin akan terdiam melihat sejauh mana kalian berkembang. Bukan karena kalian sibuk membalas mereka, tetapi karena kalian pilih terus berjalan saat yang lain berhenti. Seringkali orang mengira kekuatan itu terlihat dari suara yang keras, dari kemampuan mendominasi orang lain, atau dari keberanian menunjukkan diri di depan banyak orang. Padahal dalam kenyataannya, banyak orang yang terlihat paling tenang justru menyimpan kekuatan terbesar di dalam dirinya. Mereka tidak sibuk membuktikan siapa dirinya setiap hari, karena mereka tahu nilai diri tidak perlu diteriakan. Orang yang benar-benar kuat biasanya lebih fokus memperbaiki hidup daripada mencari pengakuan. Mereka memahami bahwa hidup bukan perlombaan mencari validasi, melainkan perjalanan panjang untuk membentuk diri menjadi pribadi yang tidak mudah dihancurkan keadaan. Ada perbedaan besar antara terlihat kuat dan benar-benar kuat. Terlihat kuat kadang hanya soal pencitraan. Seseorang bisa terlihat percaya diri di depan banyak orang, tetapi hancur sendirian saat tidak mendapat perhatian. Sementara benar-benar kuat berarti tetap bisa berdiri bahkan ketika tidak ada yang mendukung. Tetap bisa berpikir jernih saat hidup berantakan, tetap bisa menjaga arah saat semuanya terasa kacau. Kekuatan seperti ini tidak muncul dari kata-kata motivasi sesaat. Kekuatan seperti ini muncul dari luka, pengalaman, tekanan, dan keberanian untuk terus bertahan meski berkali-kali kecewa. Kalian semua pasti pernah berada di titik ketika hidup terasa tidak adil. Sudah berusaha keras tetapi hasil belum terlihat. Sudah menjaga sikap tetapi tetap diremehkan. Sudah mencoba bangkit tetapi terus dijatuhkan keadaan. Rasanya melelahkan. Kadang muncul pertanyaan dalam kepala, untuk apa terus berjuang kalau hasilnya begini terus? Pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Namun justru di titik itulah mental seseorang sedang diuji.
Banyak orang hanya kuat saat hidup berjalan sesuai keinginan, tetapi ketika keadaan berubah buruk, karakter asli mulai terlihat. Karakter baja bukan berarti hidup tanpa rasa takut. Semua manusia punya rasa takut. Yang membedakan hanyalah apakah rasa takut itu mengendalikan hidup atau tidak. Ada orang yang takut gagal lalu berhenti mencoba. Ada juga orang yang takut gagal tetapi tetap melangkah karena sadar bahwa diam tidak akan mengubah apapun. Orang kedua inilah yang perlahan membangun mental kuat. Bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena mereka tidak membiarkan ketakutan mengambil alih hidupnya. Kadang yang membuat seseorang sulit berkembang bukan karena kurang pintar, melainkan karena terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain. Setiap langkah selalu takut dinilai. Setiap keputusan selalu khawatir dikomentari. Akibatnya, hidup menjadi sempit karena terus berjalan di bawah bayang-bayang penilaian manusia. Padahal orang lain tidak menjalani hidup kalian. Mereka tidak merasakan perjuangan kalian. Mereka tidak menanggung beban yang kalian pikul setiap hari. Tetapi anehnya, banyak orang justru membiarkan suara-suara luar menentukan arah hidupnya. Semakin dewasa, kalian akan sadar bahwa tidak semua orang benar-benar peduli. Sebagian hanya penasaran. Sebagian lagi hanya ingin melihat apakah kalian gagal atau berhasil. Dan sebagian lainnya bahkan hanya lewat sebentar dalam hidup kalian. Karena itu terlalu melelahkan jika harus menjelaskan diri kepada semua orang. Tidak semua orang perlu memahami perjalanan kalian. Tidak semua orang perlu setuju dengan pilihan hidup kalian. Selama apa yang dilakukan masih benar dan tidak merugikan orang lain, teruslah berjalan. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Ketika seseorang terus diremehkan tetapi tetap bertahan, perlahan mentalnya menjadi jauh lebih kuat dibanding orang yang hidupnya selalu dimudahkan. Tekanan memang menyakitkan, tetapi tekanan juga bisa membentuk ketahanan. Sama seperti otot yang tumbuh karena beban, mental manusia juga berkembang karena tantangan. Orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan biasanya mudah panik saat hidup mulai berubah. Sedikit masalah langsung kehilangan arah. Sedikit kegagalan langsung merasa hidup selesai, karena mereka tidak terbiasa ditempa keadaan. Sebaliknya, orang yang sudah terlalu sering jatuh biasanya punya cara pandang berbeda terhadap hidup. Mereka lebih tenang menghadapi masalah. Mereka lebih kuat menghadapi tekanan. Mereka tidak mudah kaget ketika hidup berubah buruk, karena mereka pernah melewati fase yang lebih berat. Itulah kenapa pengalaman pahit sebenarnya bisa menjadi kekuatan jika disikapi dengan benar. Masalahnya, tidak semua orang mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Banyak yang justru tenggelam dalam kecewa terlalu lama. Mereka terus memikirkan perlakuan buruk orang lain sampai lupa membangun dirinya sendiri. Padahal balas dendam terbaik bukan kemarahan, melainkan perkembangan diri. Tidak perlu sibuk membuktikan apapun lewat kata-kata. Biarkan hidup kalian nanti yang berbicara. Orang yang meremehkan kalian hari ini belum tentu akan tetap berada di posisi yang sama beberapa tahun lagi. Hidup selalu berubah, keadaan selalu berputar. Orang yang hari ini tertawa belum tentu tetap tertawa besok. Dan orang yang hari ini diremehkan belum tentu tetap berada di bawah selamanya. Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan masa depan hanya dari keadaan sekarang. Seringkali yang membuat seseorang gagal bukan karena tidak punya peluang, tetapi karena menjerah terlalu cepat. Mereka berhenti di tengah jalan karena merasa tidak ada perkembangan. Padahal banyak keberhasilan besar terjadi setelah seseorang bertahan sedikit lebih lama dari kebanyakan orang. Dunia dipenuhi orang-orang berbakat yang menyerah terlalu cepat. Sementara banyak orang biasa justru berhasil karena mereka punya konsistensi dan ketahanan mental. Konsistensi memang terdengar sederhana, tetapi sangat sulit dijalani. Semua orang bisa semangat di awal. Semua orang bisa termotivasi beberapa hari, tetapi tidak semua orang bisa tetap disiplin saat bosan datang. Tidak semua orang bisa tetap fokus saat hasil belum terlihat. Dan tidak semua orang bisa tetap berjalan saat tidak ada yang mendukung. Disinilah karakter seseorang benar-benar diuji. Ada hari ketika kalian merasa penuh energi dan yakin bisa menaklukkan dunia. Tetapi ada juga hari ketika bangun dari tempat tidur saja terasa berat. Hidup memang seperti itu.
tidak selalu stabil. Karena itu, orang yang hanya mengandalkan mood akan mudah kehilangan arah. Mereka bergerak saat semangat datang dan berhenti saat semangat hilang. Padahal, hidup tidak bisa dibangun dengan cara seperti itu. Masa depan dibangun oleh kebiasaan, bukan oleh perasaan sesaat. Karakter baja berarti mampu melakukan hal yang perlu dilakukan, bahkan ketika sedang tidak ingin melakukannya. Tetap bekerja meski lelah, tetap belajar meski bosan, tetap menjaga sikap meski kecewa, tetap tenang meski diprovokasi. Hal-hal seperti ini terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar terhadap pembentukan mental seseorang. Kalian juga harus memahami bahwa tidak semua pertarungan perlu dimenangkan. Kadang orang yang paling kuat justru tahu kapan harus diam dan kapan harus pergi. Tidak semua hinaan perlu dilawan, tidak semua konflik perlu diperpanjang. Ada banyak orang yang kehilangan energi hidupnya hanya karena sibuk bertengkar dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Semakin matang seseorang, semakin selektif ia menggunakan energinya. Ia tidak lagi ingin menang dalam semua perdebatan. Ia lebih memilih menjaga ketenangan pikirannya. Karena ketenangan adalah kekuatan besar yang sering diremehkan banyak orang. Dunia sekarang terlalu ramai. Semua orang ingin didengar. Semua orang ingin dianggap benar. Akibatnya, banyak orang kehilangan kemampuan untuk tenang. Padahal ketenangan bisa membuat seseorang berpikir lebih jernih. Saat pikiran tenang, keputusan menjadi lebih baik. Saat emosi stabil, langkah menjadi lebih terarah. Sebaliknya, ketika hidup dikendalikan emosi, seseorang mudah melakukan hal-hal yang nantinya disesali. Karakter baja juga terlihat dari cara seseorang menghadapi kegagalan. Ada orang yang gagal sekali, lalu menganggap dirinya tidak berguna. Ada juga yang gagal berkali-kali, tetapi terus belajar dan mencoba lagi. Orang kedua biasanya jauh lebih berbahaya dalam hidup, karena mereka tidak mudah dihancurkan keadaan. Mereka memahami bahwa kegagalan bukan akhir perjalanan. Kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Sayangnya, sejak kecil, banyak orang diajarkan untuk takut gagal. Nilai jelek dianggap memalukan, kesalahan dianggap aib. Akibatnya, banyak orang tumbuh menjadi pribadi yang takut mencoba sesuatu yang baru. Mereka lebih memilih hidup aman daripada menghadapi kemungkinan gagal. Padahal hidup yang terlalu aman seringkali membuat seseorang tidak berkembang. Semua orang ingin berhasil, tetapi tidak semua orang mau melewati proses yang menyakitkan. Semua ingin hasil besar, tetapi tidak semua siap menghadapi tekanan besar. Padahal, semakin tinggi tujuan seseorang, biasanya semakin berat juga proses yang harus dilewati. Itulah kenapa orang yang mentalnya kuat biasanya tidak terlalu kaget dengan penderitaan. Mereka tahu bahwa hidup memang tidak selalu nyaman. Mereka tidak berharap dunia akan selalu adil, tetapi mereka tetap memilih berjalan karena mereka sadar bahwa menyerah tidak akan memperbaiki keadaan. Kadang hidup memang terasa lambat. Kalian melihat orang lain sudah berhasil, sementara diri sendiri masih berjuang di titik yang sama. Situasi seperti ini sering membuat seseorang merasa tertinggal. Namun membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain hanya akan membuat mental semakin lelah. Setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Ada orang yang berhasil cepat, tetapi tidak bertahan lama. Ada juga yang berkembang perlahan, tetapi punya pondasi yang sangat kuat. Karena itu, jangan terlalu sibuk melihat hidup orang lain sampai lupa membangun hidup sendiri. Fokus pada perkembangan diri. Fokus menjadi lebih baik dibanding diri kalian yang kemarin. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat dipuji. Hidup adalah tentang siapa yang mampu bertahan paling lama tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dunia ini penuh orang pintar, penuh orang bertalat, penuh orang yang terlihat hebat di awal. Tetapi tidak banyak yang benar-benar punya daya tahan mental. Dan justru daya tahan itulah yang sering menentukan siapa yang akhirnya tetap berdiri ketika badai datang.